Oke, mari kita mulai untuk market update kita hari ini. Thank you, Mbak. Ya, kita lihat ya, ini sekarang indeks ya, sebenarnya apa ya, kalau kita boleh katakan ya nggak ada yang, belum ada yang menarik dari indeks ya. Bahkan sentimen cukup negatif untuk indeks kita lumayan besar ya, dibandingkan dengan yang positifnya ya. Jadi karena itulah makanya apa ya, kita membahas apa di sini. Kalau teman-teman lihat indeks harga saham gabungan, kita masih bermain di area ini kan, ya di area 7.000 sampai 7.450. Nah, kalau itu jebol, ini area ini sebenarnya cukup kuat nih, dari 6.500 sampai 6.600 itu harusnya cukup kuat. Teman bisa lihat ya, kalau ini saya gedein ya, ini daerah sempat mereka melakukan transaksi yang mengatakan bahwa daerah sini itu merupakan daerah kita bilang apa ya, daerah yang wajar untuk indeks harga saham gabungan. Jadi di 6.500 sampai 6.750 itu adalah daerah yang wajar. Jadi kalau nanti jebol, ya jebol, ini jebol daerah 7.000, ya ini paling akan berkutik di daerah sini. Di daerah 6.500 sampai 6.000 sekian itu ya, berapa 6.750 dia akan berkutik di daerah situ, kecuali ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Kalau untuk keadaan sekarang kita melihat ya paling cuman apa, the Fed ya. Ini kalau sentimen saat ini ya paling the Fed kan, the Fed udah pasti kelihatannya akan mempertahankan suku bunga. Nah, kemarin itu kita udah sempat share mengenai bagaimana belanja Amerika di perang itu menghabiskan luar biasa ya. Itu adalah belanja yang paling besar sepanjang sejarah US lah ya, belanja perang yang paling besar. Dia membiayai Ukraina, dia membiayai Israel, dia membiayai juga Taiwan kalau tidak salah ya. Jadi ini makanya membuat anggaran belanja yang dikeluarkan, yang digelontorkan untuk perang itu besar sekali. Dan teman-teman tahu kan, anggaran untuk belanja perang ini itu sebenarnya sesuatu yang dibelanjakan kemudian nguap kan. Nggak memberikan apa ya, efek sama sekali pada perekonomian. Beda dengan quantity easing yang pada saat COVID ya. Memang itu adalah belanja untuk mencoba untuk menggelontorkan likuiditas sehingga terjadi perputaran likuiditas di pasar. Nah, kalau untuk perang ya teman-teman you know lah, itu cuman belanja senjata ya, paling cuman masuk ke pabrik-pabrik senjata aja ya, atau mungkin apa logam-logam yang mungkin dipakai itu. Sisanya itu hampir yang tidak ada. Nah, itu kita lihat dari situ aja belanjanya luar biasa ya, itu tinggi sekali. Nah, kemudian soal inflasi, inflasi kelihatannya masih masih tidak bisa dikendalikan sesuai dengan harapan The Fed. Ya, jadi kita mungkin akan lihat pasar mulai mulai untuk memprice in kalau tidak terjadi pemotongan suku bunga sama sekali di tahun ini. Ya, ini yang kita lihat ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mungkin menjadi konfirmasinya kita adalah emas. Ya, emas. Nah, emas itu kan posisinya sampai saat ini itu masih dalam keadaan uptrend ya, walaupun dia sempat koreksi ya. Ini posisinya masih dalam keadaan uptrend, teman-teman bisa lihat lah ya. Ini posisi emas itu masih dalam keadaan uptrend. Nah, dia posisi di atas saat ini posisinya ini ya, posisi di atas ini kita cuma bisa memberikan perspektif kepada emas dua hal ya. Satu adalah dia menunggu ya, menunggu. Jadi ini emas itu sedang wait and see apa sih yang akan dilakukan oleh The Fed ke depannya. Kalau seandainya The Fed mungkin tidak menurunkan suku bunga tahun ini, berarti biaya ekonomi tinggi itu sepanjang tahun ini akan terjadi. Nah, ketahanan ekonomi yang ada pada negara-negara terutama US itu seberapa kuat? Ya, kenapa kita kita selalu patokan pada US? Karena apa? Karena mata uangnya dipakai untuk menilai semua negara-negara yang ada. Untuk perdagangan dia masih dipakai. Kita masih bilang dolarisasi kan masih belum jalan-jalan sekali kan, ya. Semua itu masih dibandingkan dengan US dollar, emas juga masih dibandingkan US dollar, logam-logam yang lain semua juga masih pembandingannya sama US dollar. Kemudian mata uang yang gede-gede ya kayak euro, pounds, ya Australian dollar dan lain sebagainya itu juga masih diversuskan dengan US dollar. Artinya semua kiblatnya ke US dollar. Nah, kalau kalau bank sentralnya memberikan kebijakan yang kita bilang hawkish, hawkish itu kan, hawk itu kan adalah apa ya, elangnya ya. Hawk itu kan adalah elang. Jadi kan dia masih akan
cukup inilah ya. Elang itu gimana sih? Ganas gitu kan ya. Ya, gambarannya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi dia kemungkinan besar akan dalam tanda petik tetap akan membuat ekonomi kita terluka gitu lah ya. Nah, jadi yang kita lihat dari emas sendiri ini kan adalah safe haven kan. Untuk teknikalnya dia masih wait and see ya daerah atas. Nah, daerah atas ini bisa dua ya apa terjemahannya kita. Satu adalah dia daerah distribusi karena dia sudah naik lumayan tinggi ya. Jadi kita boleh katakan emas saat ini adalah harga yang mahal ya untuk emas itu terjemahan pertamanya kita. Nah, kalau ini dikatakan mahal kalau the Fed ya mulai melakukan pemotongan suku bunga. Ya, di tahun lalu kita tahunya itu adalah dia mungkin akan melakukan 4 kali. Kenapa? Karena inflasinya cukup terkendali kan. Ya, nah ternyata habisnya terjadi perang dan lain sebagainya dan akhirnya membuyarkan semua rencana itu dan bahkan sekarang ya kita lihat kemungkinan besar tidak ada. Jadi dari 2 kali ya jadi sekali ya. Nah, kemarin The Fed Minutes mengatakan bahwa kelihatannya sih agak-agak susah nih karena inflasinya mulai tidak terkendali ya. Nah, jadi kalau dia terkendali, maka kita katakan bahwa harga emas itu udah mahal. Kalau terkendali, jadi kemungkinan besar The Fed menurunkan suku bunga, maka ini adalah distribusi ya. Tetapi kalau lihat keadaan sekarang, ini kelihatannya dia masih wait and see, bahkan cenderung akumulasi. Ya, bahkan akan cenderung reakumulasi untuk harga emas saat ini. Jadi karena itulah makanya sentimen itu kita butuh banget. Kalau teman-teman lihat dari short term ya untuk jangka pendek yang untuk emas, kita mulai lihat dia akan ada swing high-nya ya. Jadi penurunan ini saya turun ke 1 jam lah ya. Teman-teman lihat ya, swing ini kan sebenarnya adalah untuk ngambil daerah unfulfilled order-nya itu di daerah sini. Ya, kurang lebih daerah sini. Oke, ya jadi dia turun ngambil kan ya secara struktur itu sebenarnya walaupun dia turun tajam sekali tapi strukturnya itu masih dalam keadaan uptrend. Oke, nah nextnya apa? Nextnya karena penurunannya kelihatannya sudah mulai berhenti, dia akan mencari swing high. Ya, dia akan mencari swing high. Swing high kemana bisa saya ke sini? Nah, kalau dia tembus berarti kan akan lanjut naik. Tapi kalau tidak tembus berarti ini akan jadi swing high untuk lanjut turun. Ya, ini kalau untuk jangka pendeknya. Ini untuk jangka pendek buat emas ya. Oke, jadi ya kalau teman-teman lihat harga MDKA apa kayak Antam segala macam kok cenderung turun ya karena memang ada koreksi kelihatannya akan ada koreksi pada emas ya. Tetapi ya makanya ini balik lagi kalau lihat untuk jangka panjangnya dengan kondisi sentimen saat ini kelihatannya emas masih akan wait and see bahkan cenderung terjadi yang namanya akumulasi. Ya kita lihat beberapa bank sentral juga masih masih itu ya masih membeli terus ya terutama bank sentral Cina, India ya bahkan Singapura sendiri juga masih melakukan akumulasi emas. Ya yang membuang itu siapa? Karena yang Asia itu melakukan akumulasi. Yang membuang itu ya pasti US. Ya US sama Inggris. Teman-teman cek ya. Itu US sama Inggris yang membuang emas. Kenapa mereka harus buang emas? Karena mereka perlu mencetak. Ya, perlu melakukan perlu likuiditas. Ya, likuiditas untuk apa? Ya sampai saat ini kita ngelihat adalah ya untuk perang, untuk membiayai perang. Ya, yang untuk saat ini. Jadi kalau untuk membiayai perang, jelas itu tidak akan ada korelasinya sama ekonomi. Ya, bahkan kalau seandainya nih nanti keadaan di Timur Tengah terus memanas, karena terakhir kan ada sedikit tembak menembak antara itu ya Mesir sama Israel kan. Nah kita nggak tahu akan meluas apa enggak karena salah satu tentara Mesir itu sampai meninggal kan. Nah ini kira-kira meluas apa enggak? Kalau sampai meluas ini yang kita tidak mau ya. Ini bisa jadi akan menimbulkan kenaikan lagi pada emasnya termasuk BTC. Oke, kita lihat yang futures aja ya. Nah, BTC juga sama kan kondisinya. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka juga sedang menunggu kan. Kondisinya adalah menunggu. Semua itu wait and see. Kalau inflasinya tanggal berapa? Tanggal awal bulan ini kan ya. Kalau inflasinya ternyata naik, nah mungkin akan ada gejolak pada
safe haven ini. Ya, kita lihat inflasinya, pertumbuhan ekonomi akan ada tanggal 30, kemudian laporan inflasinya itu pada tanggal 12 ya, 12 Juni nanti. Ya, nah tapi yang ini yang mungkin akan ditunggu yaitu PCE. PCE itu adalah sebenarnya itu kita boleh katakan seperti di kita itu adalah inflasi inti. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya dari emas, dari Bitcoin ya itu semua dalam keadaan wait and see. Ya, wait and see. Ya, sebenarnya cuma menunggu itu aja. Tapi kondisinya itu masih uptrend. Ya, kondisinya masih uptrend. Ya, karena itulah kalau kita lihat sentimen ini saja untuk indeks harga saham gabungan ya masih bermain di daerah sini itu ya wajar aja kan. Dan ini ya indeks harga saham gabungan mungkin saya harus ulangi lagi ya. Teman-teman harus tahu ya, dia cuma disupport oleh satu grup. Ya, dia cuma disupport oleh satu grup. Karena kalau kita lihat 4 bank besar, ya saya udah share kan ya di tele kan, itu cenderung koreksi. Ya, cenderung koreksi. Jadi 4 bank besar itu cenderung koreksi. Nah, sedangkan berarti yang menopang indeks harga saham gabungan itu adalah satu grup itu plus mungkin ada Aman Mineral sama baru-baru ini mungkin udah mulai bergerak Gotoh kan. Ya, sisanya yang lain itu sebenarnya tiarap. Nah, hari ini ada sedikit pergerakan di konstruksi. Kenapa ada pergerakan di konstruksi? Kita nggak lihat ada sentimen sama sekali di konstruksi. Ya, karena memang penurunannya itu sudah sangat tajam ya. Jadi kalau ada pergerakan daerah situ, ini kalau ya, Wika hari ini naik 15,8. Kemudian Adikarya sama PTPP. Ya, Adikarya hari ini naik 4,7. Kemudian PTPP. Ya ini tidak akan berefek banyak-banyak banget. PTPP aja akhirnya turun lagi jadi tinggal 1,6. 1,69. Yang mungkin akan naik banyak itu adalah Aman Mineral. Cuma kalau Aman Mineral, kenapa kita nggak ikutan? Ya, kenapa? Karena dia adalah daerah all time high. All time high itu kita cuma bisa taking profit atau follow the trend. Itu saja. Ya, kalau disuruh ikut, saya mungkin tidak akan ikut. Ya, kenapa? Karena itu sudah dibilang harga mahal. Ya, sudah dibilang harga mahal. Nah, termasuk hari ini, teman-teman mungkin lihat ya, hari ini turun kembali 1,98%. Ya, di mana setelah kenaikan berapa ini kemarin tuh? Ini naik 19, hampir 20% ya, setelah kenaikan 20%. Nah, kemudian hari ini sebenarnya naik lumayan tinggi loh. Ya, naiknya sebentar kita turun ke dia naiknya belum belum belum. Dia naiknya itu hampir 17% lebih. Jadi pagi pagi hari itu kan 17% lebih. Jadi ini naik begitu tinggi ya kemudian habis itu terkoreksi. Ya, jadi teman-teman ya, ini mungkin ya kalau ditanya kenapa nggak ikut Ama Mineral padahal dia naik tinggi ya. Kita nggak ikut. Kenapa ya? Karena salah satunya adalah karena dia sudah dalam keadaan all time high. All time high itu pilihan kita cuma dua. Lu kalau udah punya, lu follow the trend. Kalau misalnya belum punya, ya berarti lu sudah punya, lu follow the trend sama taking profit. Itu doang. Gitu ya. Karena itulah makanya kita nggak ngambil. Teman-teman bayangkan kalau misalnya kita ngambil ini, ya secara supply demand ya kalau teman-teman gini deh anggap ini adalah apa ya ya ini adalah TV tabung apa TV tabung lagi TV LED gitu ya ini LED ya LED ya merek apa aja lah ya teman-teman kalau misalnya dihargai segini ini 12.500 gitu ya lu tetap pergi beli nggak? Padahal kita tahu bahwa TV LED-nya bisa aja kita beli di daerah-daerah bawah, di daerah 4.000 lah, ya daerah 5.000 ya. Nah, tapi kalau teman lihat ya, ini pergerakannya kan kayaknya begitu itu ya, bergerak begitu cepat ya kan? Ya, orang-orang kayaknya berbondong-bondong untuk membeli ini. Gitu loh. Padahal harga TV LED berapa sih? Apakah dia misalnya nih, kita bilang harga LED ya, ini bukan diskon, ini dibilangnya plus berapa? 25%. Kalau diskon kan minus ya. Ya. Lu orang kejar nggak? Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau lu lihat iklan begini, harga LED, TV LED itu sekarang bukan diskon ya. Kalau bukan diskon jadi apa? Ditambah 25% harganya. Ya, lu orang pasti nggak akan pergi beli kan? Bener nggak? Ya, masa TV LED yang harusnya biasa iklannya adalah diskon, ya ini plus 25%. Gitu lu nggak akan beli, betul nggak? Tetapi beda dengan di saham ya yang kita bingung itu gitu. Ya nih, kalau di saham lu lihat ya harganya lari.
Lari, ini bukan harga diskon loh. Ini harga mahal loh. Lu orang apa? Kita ambil gitu. Ya, nggak percaya. Coba tanya aja misalnya contoh kayak hari ini Wika. Hari ini misalnya ada Cleo misalnya, ya. Atau ada saham apa lagi ya, teman-teman cek deh. Ya, apa yang teman-teman lakukan? Ya begitu dia naik, lu samperin. Ya lu samperin. Padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita disodorin TV ya atau sebuah barang ya dengan bukan diskon loh, harganya plus. Lu nggak beli, bener nggak? Ngapain gue beli? Orang gue pasti gue tungguin diskonnya dong. Ya, nah tetapi di dalam trading itu terjadi. Ya nih misalnya contoh kayak ama mineral nih, ini beberapa yang DM saya, ini boleh kejar nggak? Boleh kejar nggak? Ya buat apa dikejar? Itu udah jelas-jelas mahal kan. Ya ini udah harga mahal kan. Lu kejar gitu loh. Ada yang bilang, oh kan sell high, apa buy high, sell higher kan. Tapi bukan gini tekniknya. Sell high, buy high, sell higher. Itu bukan begini. Gitu loh. Bukan di dalam keadaan dia all time high. Gitu. Ya. Nah, sekarang contoh misalnya kayak BBCA. Saya sodorin BBCA ke teman-teman. Ya, teman-teman mau beli nggak? Ya ini udah diskon loh. Ini udah diskon dari atas ke ini berapa nih? Sudah diskon hampir 10% lebih. BBRI bahkan sudah diskon 30% lebih, sampai 40 malah ya. Ya nih. Dari atas ya BBRI itu sudah diskon 30. Ya, ini kurang lebih 30% turunnya. Gitu. Nah, kayak begini, teman-teman pasti takut. Betul, saya juga takut untuk belinya. Tapi ada keadaan di mana ini sudah jadi diskon. Ya, ada keadaan di mana ini sudah jadi harga diskon. Jauh lebih baik kita membeli harga-harga yang begini gitu dibandingkan dengan harga yang sedang lari. Gitu. Ini contoh lain nih. Ini kalau ini kan terlalu ekstrim ya. JPFA deh. Ya, JPFA pada saat kita mungkin di daerah-daerah sini ya di sekitar 12.000 apa 1.200 sampai 1.270 ini ya kita mention ini teman-teman mengatakan ini apa, wah ini mah kelihatannya calon untuk turun gitu kan, ini bukan harga murah, tapi begitu dia lari lo orang kejar ya, begitu dia lari kita kejar ya, nah habis itu turun, nah ini bingung nih ya, ini sedang diskon atau apa ya, karena apa, kita udah beli di atas ya. Nah sekarang udah floating loss berapa kalau lo beli di atas, sudah floating loss 8%. Gitu kan, oh jadi khawatir nih, padahal kalau teman-teman lihat ya, ini dia lari dari sini ke sini itu sudah 36%, kalau kalau ukuran ini ya sudah naik 36%. Jadi kalau lihat ukuran ini sudah mahal ya kan, ini sudah mahal. Jadi yang kita harus lakukan apa ya, gue akan nunggu di daerah murahnya. Daerah murah di mana? Ya berarti teman-teman terjemahkan daerah murah sesuai dengan setup masing-masing kan. Ya, daerah murah gimana ya? Kalau saya akan tunggu di daerah-daerah yang memang ada value-nya gitu. Ya, ini di atas boleh nggak kita ambil? Ini kan baru break ya. Konfirmasi breaknya, teman-teman kalau misalnya itu tahu struktur, ini kan berarti ini adalah satu pergerakan kan? Ya, satu pergerakan. Nah, begitu habis pergerakan itu, dari A bawah sampai ke atas tadi berapa persen? Sudah 30 hampir 40% ya. Ya, sudah 37% lebih. Nah, kalau posisi 37% buat sebagian orang itu dikatakan apa? Sudah ada yang mengatakan ini mahal. Berarti potensi untuk profit taking. Nah, profit taking ini akan membentuk apa? Ya, akan membentuk swing low. Ya, akan ada yang mengatakan bahwa ini udah mahal ya, 30%, ya gue udah pegang. Berarti kan udah ada sebagian yang mau melakukan profit taking. Ya, berarti ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini pergerakan naik ya. Pada saat dia di sini, ya bandingkan pada saat dia masih di bawah, buyer atau seller yang lebih banyak. Yang mau beli atau yang mau jual yang lebih banyak kalau dia di daerah bawah. Ya, pasti yang mau beli lebih banyak. Betul nggak? Ya, nah kemudian dia naik, harga naik terus. Nah, kalau dia harga naik terus, kelihatannya yang mau beli lebih banyak atau yang mau jual lebih banyak. Nah, kalau yang mau jual lebih banyak, berarti kita akan tunggu apa? Akan tunggu fair value-nya. Harga yang dianggap wajar lagi. Di mana ya? Harga yang dianggap wajar.
Ya, nah nanti kalau misalnya oh teman-teman kamu lihat oh nih di sini nih harga wajarnya, lu tunggu di situ. Ya, tunggu selalu selalu harus bisa ada setup untuk menerjemahkan harga murah dan harga mahalnya. Lu kalau lihat udah pergerakan begini, ini udah jelas akan ada sebagian besar mengatakan ini mahal. Gitu kan? Akan jauh lebih banyak seller di pergerakan ini dibandingkan dengan buyer. Ini jelas ini naik berapa banyak. Gitu. Nah, ini yang makanya kalau saya bilang, ini kalau ini kita bilang kita jualan TV, ya jualan TV, di bawah udah pasti banyak yang mau beli. Nah, kalau harganya terus naik, gimana dong? Yang mau beli lebih banyak atau yang jual lebih banyak, ya? Nah, tiba-tiba breakout gitu kan, breakout. Nah, apa yang lu lakukan? Tambah beli kan, ya? Tambah beli. Padahal dia udah naik sekian tinggi, gitu ya, sekian tinggi, ya. Nah, next siapa? Ya pasti akan ada koreksi, pasti akan ada seller yang bersedia untuk menjual lebih banyak dibandingkan yang bersedia untuk membeli. Ya, nah jadi teman-teman nanti akan ketemu lagi di mana ya buyer sama sellernya ketemu gitu. Nah, jadi ini cuma sebenarnya cuma sesuatu yang simple banget. Ini cuma technical technical yang logik doang ya, logik doang gitu loh. Yang ya intinya jangan sampai teman-teman terjebak pada pergerakan-pergerakan yang seperti itu. Ya, nah balik lagi kayak misalnya yang Big Bang. Ya, ini apa ini kan udah turun banyak nih. Apakah kita udah boleh beli? Ya, boleh beli apa enggak? Kan kita mesti terjemahkan kan, harga murahnya di mana. Nah, posisi harga murah kalau untuk ini ya, untuk saham ya, kita seringkali kita tambahin apa? Sentimen. Kita nggak bisa bilang ini akan murah. Ya, kalau sentimen di luar itu tidak mengatakan ini lagi baik-baik saja. Kalau dia lagi tidak baik-baik, gimana caranya kita bilang ini murah? Ya, kalau misalnya oh udah mulai nih inflasi udah mulai terkendali dan sebagainya kan, ini mungkin udah jadi posisi yang lumayan murah untuk sekelas BBCA ya. Nah, ada sebagian orang me, apa namanya em, murah atau tidaknya itu dengan fundamental, ya kan? Nah, secara fundamental kira-kira bagaimana dengan BCA? Nah, kalau kita lihat teknikal, mungkin murahnya akan ada di daerah-daerah sini. Di daerah sekitar 8 ribuan. Ya 8.600 sampai 8.700. Ya bisa jadi murahnya juga bisa ke bawah sini nih. Ini kan ada gap nih di bawah nih. Teman-teman bisa lihat nggak? Untuk BCA. Ini ada gap nih di daerah 8.600 sampai sekitar 8.500 ya. Nah, gap ini biasanya akan ditutup ya. Artinya apa? Ya gue akan jauh lebih tenang kalau misalnya dia bisa tutupin gap itu. Nah, jadi kalau penurunan ini kebetulan kayak ada pattern ya. Jadi ya minimal ada sedikit buat ukuran gitu. Ya, jadi kan gue akan nunggu di mana? Nunggu di daerah sekitar 8.000, 8.100-an. Nah, kalau dia turun sampai ke 8.100 sesuai dengan pattern itu, ya ini kan pattern ini belum tentu terjadi juga kan, tapi seenggaknya memberikan kepada kita informasi, oh, ini mungkin ada daerah murahnya di sekitar 8.100 atau 8.200. Jadi kalau memang dia ada ini kita bilang apa ya? Kalau bahasa kerennya kan kayak confluence gitu ya. Confluence itu kalau di Indonesia kan apa ya? Semacam konfirmasi gitu ya. Oh, pergerakan ini kalau sesuai patternnya, maka dia akan cenderung lari ke daerah sekitar 8.100 sampai 8.200 ya. Nah, ini mungkin akan jadi daerah murahnya kita. Nah, kalau ini daerah 8.100 8.200 ini, kalau teman-teman lihat mungkin support resisten, supply demand dan sebagainya yang confluence yang lain gitu ya. Teman mungkin akan ketemu ini kok kayaknya daerah-daerah ada supply demand, ada support resisten gitu kan. Kok kayaknya pas gitu. Ya kok kayaknya pas. Oh ya udah, saya akan cenderung tunggu di daerah situ. Kebetulan di atas ada gap juga yang mungkin akan ditutupin oleh pergerakan ini ya. Jadi kalau kalau lihat ini ya, ini mungkin ya beda orang mungkin beda strategi ya. Tetapi saya mungkin akan cenderung melihat kalau saya mau siap-siap koleksi BCA, nah ini tinggal saya pasang alert aja 8.000 sampai 8.200. Ya itu akan jadi harga murahnya BCA gitu untuk saya saat ini. Termasuk mungkin teman-teman lihat kayak
BMRI, ya, BMRI, BBNI. Ya kalau BCA aja punya peluang untuk turun segitu ya, BBRI. Jadi kita akan lihat ya peluang untuk bank-bank besar ini adalah di daerah bawah. Gitu. Nah, kalau bank besar ini punya potensi untuk turun, ya mungkin kita perlu ini ya, perlu agak sedikit waspada sama indeks harga saham gabungan. Sekali lagi ini bukan untuk nakut-nakutin ya, tetapi lebih ke arah teman-teman ya tinggal waspadain gitu kan. Kalau seandainya memang ada potensi koreksi pada indeks harga saham gabungan, ya saya akan cenderung tunggu di bawah. Ya, buat saya akan jauh lebih senang. Kenapa? Karena indeks kita, harga-harga saham kita juga cenderung udah mahal gitu. Kalau dia ada koreksi, itu akan jauh lebih memberikan kepada saham-sahamnya kita ya peluang untuk naik lebih 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 besar lagi untuk ya mantul ya. Mantul akan jauh lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi buat saya ya koreksi pada indeks itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Justru yang harus kita tunggu gitu. Ya, kenapa? Karena teman-teman lihat ya. Ini monthly chart ya. Ya, pergerakan harga saham kita ini udah terus all time high kan. Ya, dia udah terus all time high. Dow Jones juga all time high ya. S&P 500 juga all time high kan. Nah, jadi potensi untuk dia terus bertumbuh itu gimana caranya? Sedangkan ekonomi kita kayaknya udah stuck ya. Ya, udah stuck. Lu lihat utangnya US itu kan belum pernah kejadian sampai hari ini. Ini adalah utang tertinggi sepanjang sepanjang masa ya. Itu karena COVID, karena quantity easing, terus habis itu membiayai perang ya. Itu adalah posisi paling tinggi. Berarti kan dia sedang mengeluarkan apa ya pembayaran suku bunga itu begitu tingginya kan. Nah, untuk membayar suku bunga itu satu-satunya jalan adalah naikin pajak. Kalau pajak nggak bisa nutupin, dia harus ngutang. Nah, ngutang kemana? Yang ngutang ke, ya kalau di Indonesia kan kita bikin ori, ya nah, mereka juga sama. Ya, nah, orinya itu dibeli sama siapa? Ya dari seluruh negara, termasuk di dalamnya adalah Cina, Jepang, ya. Mereka membeli surat utangnya mereka. Gitu. Nah, surat utang itu dibeli kan harus dibayar bunganya. Gitu kan? Nah, itu yang kita bilang ya, overheating enggak? Ya orang bilang ada yang stagflasi lah. Kenapa? Karena data-data ekonomi yang ada kelihatannya baik-baik saja, tetapi inflasinya tetap tinggi, pertumbuhannya juga kayaknya udah mentok-mentok di situ kan. Nah, ini bagaimana? Harus ada koreksi. Ya, harus ada koreksi. Jadi kalau dia koreksi, kita punya kayak ini loh, kayak bola gitu ya. Dia kalau dia turun itu kan ada potensi untuk mantul lebih tinggi lagi. Ya kayak teman-teman lihat waktu COVID lah ya. COVID kan ada potensi turun gitu. Ya, turun terus teman-teman lihat ya mantul akan jauh lebih tinggi lagi. Karena kalau di saham pantulannya gitu. Ya dia harus koreksi dulu kemudian akan mantul lebih tinggi. Dia akan mantul lebih tinggi. Ya, teman-teman ini adalah chart mandi kan, teman-teman bisa lihat. Ini adalah sepanjang indeks harga saham gabungan. Yang kita lihat itu adalah pergerakannya terus meninggi. Gitu. Karena itulah indeks. Gitu. Jadi nggak usah takut ya begitu ada koreksi itu justru menjadi sebuah kesempatan untuk kita masuk ya. Yang penting apa? Kita siap. Gitu. Yang penting kita siap. Ini kan udah mulai tuh ya, dividends udah mulai lewat, ya laporan keuangan udah mulai stabil, ya semua sentimen-sentimen udah mulai lewat. Kita lihat Menteri Keuangan US sudah mengatakan bahwa ini udah mulai ya, kita harus menggenjot pajak ini, ya menggenjot ini. Tapi ini kayaknya udah nggak ada tempat lagi untuk diambil nih, termasuk di Indonesia, mungkin di negara-negara lain juga sama lah ya. Jadi kita lihat Sri Mulyani ini ada Tapera, walaupun ini sebenarnya sesuatu yang bisa diambil ya, dan itu mungkin nggak akan digunakan apa-apa juga kayak BPJS ketenagakerjaan segala macam lah ya. Ada pungutan-pungutan ya, tahun depan itu PPN sudah akan dinaikin 12% ya. Kemudian habis itu ya, April ini memang masih surplus APBN-nya kita. Tapi ke depannya bagaimana? Ya, ini terus belum lagi soal subsidi ya. Subsidi kita tinggi termasuk BBM juga masih tinggi kan. Nah, ini kan terus menguras kan. Ya, sedangkan pemasukan di pajak itu berkurang. Nah, teman-teman lihat ya korelasinya bagaimana. Ya, usaha untuk itu ya, untuk membuat
likuiditas keuangan ini untuk terus berputar, ini yang mentok gitu loh. Ya, mau utang lagi boleh aja ngutang gitu kan. Tetapi kan masalahnya adalah mesti dipikirin kalau utang ini membesar kan mesti ada sejumlah uang untuk membayar suku bunga kan, ya interest rate gitu loh. Ya, nah itu gimana? Pemasukan kita udah mulai terbatas. Terus habis itu ekspor kita ya pasti akan terus turun nih. Ya, kecuali kalau komoditas kita itu melonjak lagi kayak waktu Covid kemarin. Ya ini harapan untuk dia melonjak kayak nikel. Ya nikel kelihatannya udah mulai terbatas lonjakannya. Kemudian logam kan udah all time high. All time high sekali lagi kita cuma bisa ngarapin adalah follow the trend atau taking profit. Ya itu kan mungkin akan taking profit juga terjadi kan. Nah kemudian logam-logam yang lain seperti apa? Kemudian logam ini kan dipakai untuk kegiatan ekonomi kan. Kegiatan ekonominya benar nggak berjalan lebih baik. Nah kalau enggak kan stuck semua gitu ya. Nah, jadi ini yang mungkin teman-teman perlu kita cuma tinggal ngupdate aja kira-kira ke depannya seperti apa. Terus bagaimana tradingnya kita? Tradingnya kita udah pasti ke saham-saham yang korelasinya hampir boleh bilang tidak ada ke indeks. Karena kalau teman-teman ngambil yang saham yang korelasinya ke indeksnya besar, itu pasti akan ya berdampak dengan pergerakan indeks. Ya contoh hari ini ada kemarin ya kalau nggak salah PNLF. Ya PNLF kan udah mulai mulai bergerak, tapi apakah itu akan benar-benar stabil pergerakannya? Ya kita perlu lihat ke depannya. Ini kan perlonjakan ini PNLF itu kan karena yang seperti yang saya pernah katakan dulu, inflasi untuk asuransi, ya, inflasi untuk kesehatan, ya, terutama untuk kesehatan lah. Kita tahu bahwa biaya-biaya asuransi itu naik lumayan tinggi, ya, terutama setelah COVID. Ya kita lihat lumayan tinggi. Ya kalau misalnya inflasinya terjadi begitu tingginya, kemudian nasabah yang ada kan nggak mungkin langsung memutuskan tidak ikut lagi. Ya kan udah berapa tahun? Ya, lu udah nabung berapa tahun? Nggak mungkin kita putus begitu saja kan? Otomatis mau nggak mau ikut. Ya, biaya asuransinya lebih tinggi. Ya, mungkin nanti nilai tunainya akan berdampak kan? Ya. Nah, kalau nasabahnya tetap, kemudian dia nambah terus nasabah yang baru karena orang pasti ini ya untuk kesehatan kan pasti lebih aware sekarang dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Ya, jadi ini kita melihat memang potensi untuk pertumbuhan asuransi memang gede. Ya, kita lihat kayak asuransi Tugu, asuransi baru-baru ini kayak Allianz gitu ya, itu melaporkan pendapatan yang lebih baik gitu. Ya, jadi ini wajar. Tapi apakah kedepannya masih tetap bisa bertumbuh? Ini yang mesti jadi tanda tanya kan? Ya, jadi pergerakannya apakah ini akan sustain gitu ya? Apakah ini akan stabil terus naik? Ini yang mesti kita ikuti. Gitu. Jadi ya pergerakannya cuma bisa ke daerah-daerah sini. Kalau untuk yang lain, kalau teman-teman masih punya Clio, ya tinggal ikut Clio. Tetap ikut kan? Ya, kalau teman-teman masih misalnya kayak kita masih punya apa ya JPFA, saya masih punya JPFA, ya saya masih punya nikel kayaknya kita masih itu ya masih ikut NCKL kayaknya masih ikut ya. Ya, ini NCKL ya kita masih ikut. Kenapa ya? Karena posisi nikel kan ya ini masih tetap kayaknya masih tetap stabil di daerah 20.000. Ya, ini yang kita masih lihat. Kemudian NCKL itu ada corporate action terbarunya itu dia membuat dua anak perusahaan untuk mensupport kegiatan ekspansinya dia. Ya, jadi kita masih lihat. Kemudian Inco itu masih masih cukup menarik. Inco ya yang masih berhubungan dengan nikel. Kemudian KKGI ini yang masih ada sentimennya ya. Ini KKGI ya ini pergerakannya kelihatannya nanti mungkin ada koreksi dulu ya seperti apa. Tapi ini yang berhubungan dengan sentimen-sentimen yang ada. Tapi yang lain tuh hampir boleh nggak ada. Ya saya udah pernah katakan ya. Sebenarnya kalau misalnya mau pilih saham, cuma pilih tiga. Ya harus memenuhi tiga syarat. Satu adalah ada setupnya. Kalau nggak ada setup nggak usah ambil. Yang kedua adalah kalau dia punya setup, dia harus punya sentimen. Harus ada katalis untuk mensupport setup tersebut. Kalau nggak ada, ya sama aja nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Yang ketiga adalah sektoralnya. Ya, sektoralnya. Jadi saham-saham di dalam satu sektor itu mensupport memang ada pergerakan yang berbarengan ikutan apa naik gitu loh. Jadi memang dia saling mengkonfirmasi dalam sektornya. Jadi kalau nggak ada itu lebih baik nggak. Ya contoh misalnya kayak perbankan. Kalau teman-teman lihat perbankan
Semua sektornya apa? Mensupport untuk turun kan. Ya, kalau kalau ada salah satu perbankan yang naik, ya kita nggak ikut gitu, walaupun dia ada setup, walaupun dia ada sentimen ya, contoh misalnya kayak BTPN gitu ya, dia menjadi bank kastedian kan, tetapi sektoralnya tidak mensupport, itu lebih baik nggak usah gitu. Contoh misalnya kayak konstruksi hari ini, kalau teman-teman lihat ada setupnya nggak, jelas nggak ada, karena konstruksi itu semua dalam keadaan downtrend, bahkan strong downtrend ya kan. Nah kalau itu saja udah membuat sudah bisa memberikan kepada kita keputusan bahwa gue nggak ikut ya. Katalisnya teman-teman cari pasti nggak ketemu ya. Mungkin sektoralnya ini memang bergerak bareng-bareng tapi nggak ketemu gitu ya. Nah terus habis itu teman-teman kalau lihat kayak properti ya, properti kan ada ini ya pergerakan kayaknya, kayak properti besar ya, kayak misalnya BSDE, CTRA, terus Pewon itu Q1-nya itu cukup bagus laporan keuangannya. Setupnya ada nggak? Kalau nggak ada setup kita nggak ikut. Katalisnya mungkin ada ya. Sektoralnya bagaimana? Kelihatannya tidak mensupport pergerakan tersebut kan. Ya jadi tiga hal itu teman-teman tinggal pegang aja ya, gue mau ikut apa enggak. Kalau memang enggak ada udah nggak usah ya, nggak perlu harus memaksakan diri untuk kayaknya gue kalau nggak trading nggak pas nih gitu, itu nggak usah gitu. Nah kondisi-kondisi seperti ini itu mungkin related dengan apa yang sering saya bilang, kalau teman-teman mau full time untuk trading, pikirin ini ada masa-masa seperti ini ya. Kalau teman-teman yang mau berpikir oh gue punya pekerjaan saat ini gitu kan, kayaknya gue mau full time, gue mau keluar dari pekerjaan untuk trading for living, kayaknya enak gitu ya mereka-mereka ini, lu harus pikirin keadaan seperti saat ini ya, keadaan-keadaan di mana indeks itu tidak pernah selamanya akan terus naik kan ya, dia akan ada keadaan-keadaan seperti ini. Lu bisa nggak, lu bisa survive nggak? Jadi kalau punya pekerjaan saat ini, lu punya usaha apapun, jangan kan usaha lu. Jangan menutup ya, jangan menutup aliran-aliran uang kalau memang sudah ada. Ya, termasuk di dalamnya kalau memang lu sekarang punya pekerjaan, sesulit apapun pekerjaan lu saat ini, itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena lu pasti mendapatkan gaji dibandingkan dengan usaha-usaha mungkin akan turun. Jelas turun banget. Saya nggak tahu pemasukan teman-teman seperti apa. Kita ngeliat usahanya turun. Jelas ya, ini saya tanya ke beberapa juga. Memang turun. Gitu. Kita ngelihat keadaan seperti saat ini kita turun ya. Bahkan di indeks itu tercermin banget kan. Ya. Karena itulah makanya nggak usah ikut-ikutan ya. Jangan mentang-mentang oh, kok kayaknya dia apa trading terus habis punya Ferrari dan lain sebagainya. Oh, kayaknya enak gitu kan. Pas lu ikut di dalamnya belum tentu enak. Ya jangan selalu ngelihat rumput tetangga itu dari rumah kita ya. Selalu hijau kan mereka kan. Ya, sekali-sekali coba lihat rumput kita dari rumah tetangga. Ya, lihat rumput kita di rumah tetangga, lu lihat ya, rumah tetangga juga ngeliat kita, oh kayaknya enak ya hijau gitu kan. Ya pada saat market seperti ini, lu yang trading for living, kayaknya enak gitu loh. Mereka yang punya gaji, mereka yang punya usaha. Ya, pada saat mungkin market lagi bagus, yang punya usaha, yang punya gaji, yang melihat kita bagus, enak gitu loh. Ya, tetapi ini selalu pasti namanya alam ya, pasti seimbang kok. Ya ada masa-masa di mana situ bagus ya, di sini bagus kan, kayak gitu ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan, semua pasti ada waktunya ya, pasti ada rezekinya masing-masing kok. Oke teman-teman, saya pikir di sini dulu ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Ya marketnya begitu kan. Apa ini LSIP, coba lihat, kita lihat ya LSIP. Oh ini apa yang kita lihat dari LSIP ini masih turun ya. Sebentar kita lihat CPO-nya dulu. CPO. Nah, CPO-nya sendiri itu masih ketahan sebenarnya. Ya, jadi udah naik, kemudian habis itu kan dia kena ini ya, kena resisten sini, kemudian turun ya. Nah, terus habis itu ketahan di daerah 3.800 itu. Itu masih ketahan ya. Tapi memang udah ada kecenderungan naik. Oke, nah balik lagi ke LCP. Nah, apa yang kita lihat dari LCP, kemarin sebenarnya laporan keuangannya juga cukup bagus ya.
kegedean. Kita pakai weekly aja. Oke, ya. Nah, kita mau lihat apa? Kalau untuk setup, selalu kita carinya adalah daerah set 1 di mana dia kalau dia turun udah berhenti turun. Ya, ini udah berhenti belum? Ya, ini kan pergerakan turunnya sebelumnya di daerah sini. Saya tinggal ini aja ya. Ini adalah daerah set satunya. Benar nggak? Iya. Ya, kurang lebih daerah situ. Ya, daerah 1.500 sampai 500 itu daerah set 1. Kalau nah ini weekly ya, weekly ya. Jadi kalau kita lihat ya udah daerah situ adalah daerah di mana set satunya berada. Nah, kalau saya balik ke daerah Delhi, maka kita akan mulai lihat. Nah, ini adalah daerah di mana mereka sepakat bahwa harga RSIP itu ya kurang lebih harusnya di daerah sini. Di daerah berapa? Daerah 800 sampai 1050. Ya, ini secara teknikal ya. Ya, ini adalah daerah di mana mereka sepakat ya. Kenapa kita tahu dia sepakat? Ya, kalau teman-teman tarik sebuah garis di situ, ada daerah-daerah di mana sideways-nya berada. Ya, daerah sideways. Kalau saya teman-teman kalau lihat logika dari sideways itu, ya logika dari sideways itu bertemunya antara seller dan buyer. Ya, seller dan buyernya ketemu. Artinya apa? Mereka bersepakat harganya ya udah segitu. Itu kan kalau dia naik ya mereka akan ditarik ke daerah fair value kita bilang ya. Jadi nilai wajarnya kalau di daerah teknikal itu kita katakan ini adalah daerah wajar, harga wajar. Kalau di atas itu dibilang harga mahal, kalau di bawah itu dibilang harga murah. Ya, ini adalah harga wajar. Jadi 850 sampai ke 1050. Jadi kalau dia nanti turun ke bawah 850, maka LCP itu akan dianggap sebagai harga murah. Nah, harga murah itu belum tentu mendorong datangnya buyer lo ya. Ya, tetapi ini udah jelas masuk ke dalam fase harga murah. Jadi 850 sampai ke bawah lah ya. Tapi kalau dia di atas 1050 itu dianggap sebagai harga mahal untuk saat ini. Ya, untuk kondisi saat ini. Nah, mungkin akan berbeda kalau harga CPO-nya itu udah mulai mendapatkan sentimen. Ya, harga CPO kalau sudah mulai mendapatkan sentimen, nah di atas harga 1050 mungkin akan jadi harga yang wajar gitu loh ya. Dia mungkin akan jadi harga yang lumayan murah untuk dikejar sampai nanti mereka sepakat lagi di mana harga murahnya. Ya, kalau sampai dia naik, nah ini adalah daerah di mana mereka bersepakat ya, seandainya kalau nanti CPO-nya naik dan lain sebagainya, itu di daerah 1.700 sampai 2.000. Ya, itu akan jadi harga wajar selanjutnya. Kalau harga CPO ya pemasukan mereka semua ikutan naik. Ya, ini kalau kita baca catnya kurang lebih begitu. Ya, untuk saat ini ya harga wajarnya itu di 850 sampai 1060. Saya nggak bilang harga wajar secara fundamental ya. Oke, ya nanti jangan sampai dikaitkan apaan harga wajar ini ya nanti dibilang PBV lah, PER lah segala macam. Enggak, ini secara teknikal. Ya, daerah supply demand-nya itu dibilang ketemu buyer sama sellernya ketemu harga itu adalah di 850 sampai ke 1050 ya. Nah, di bawah 850 itu dianggap sebagai harga murah untuk saat ini. Ya, untuk kondisi saat ini. Nah, sedangkan di atas 1050 itu dikatakan harga mahal. Jadi kalau dia naik ke atas akan ada cenderung profit taking. Ya, ini untuk LCP. Jadi yang kita mau tunggu apa? Yang kita mau tunggu itu adalah kenaikan pada harga CPO. Itu akan jadi sentimen untuk kenaikan pada harga LCP itu sendiri. Ini yang kita lihat ya untuk saat ini. Buat buat LCP. Yaitu CPO-nya kurang lebih begitu ya. Ya, kita mau nggak mau harus tunggu CPO-nya. Ya, posisi CPO ya masih di situ-situ aja. Kemudian ISSP, ini mungkin ini saham yang apa ya teman-teman harus hold lumayan lama lah ya. Ya, oke. Karena ini kan berhubungan dengan baja. Ya, baja berhubungan dengan ekonomi kan, ya. Nah, pergerakan untuk kebutuhan baja dalam negeri itu kayaknya paling besar itu di IKN. Ya, untuk saat ini paling besar di IKN. Nah, sisanya itu hampir boleh bilang tidak terlalu banyak proyek-proyek besar untuk konstruksi. Ya, kemudian habis itu
Kalau teman-teman lihat dari pasar luar negeri, pasar luarnya itu kalau untuk ekspor itu banyak kan ke China kan, ya. Sedangkan baja China sebenarnya cukup murah di situ. Jadi ini yang teman-teman mesti pertimbangkan. Ya jadi ya em, kan ada ini ya, ada sebuah pernyataan dari Presiden Prabowo ya, kalau mengatakan bahwa dalam 3 tahun ke depan ekonomi kita akan dibuat sekitar 8%. Nggak tahu bagaimana caranya ya 8%. Setengah mati kan sebenarnya untuk tembus 6% aja udah setengah mati. Tapi kalau sampai benar ya kita nggak tahu setelah resesi kan biasanya akan terjadi sesuatu kan. Nah, tapi ini kan belum ada koreksi, belum ada apa-apa. Ya, nah tapi kita nggak tahu kira-kira akan seperti apa ke depannya. Tapi kalau itu benar, mungkin ini yang berhubungan dengan kayak baja pembangunan proyek-proyek yang lain itu mungkin akan gede. Ya, nah jadi kalau lihat 3 tahun ke depan, berarti kan masih lama ya. Ini mungkin juga akan berpengaruh ke pergerakan yang ke depannya sih. Ya ini kita ada kelas untuk bulan depan ya, berarti minggu depan ya. Minggu depan itu akan mulai untuk kelas coaching sama mentoringnya selama 1 bulan ini. Buat teman-teman yang masih berminat ya, teman-teman bisa ini ya daftar melalui admin ya, melalui Yuli Harum. Nih, ya kalau saya ambil ini adalah daerah di mana low-nya ya. Cuman di sini doang ya. Ini low. Kemudian kita lihat ya, dia turun. Ini V-shape. Lihat volumenya. Ya, volumenya nggak terlalu gede ya. Ini volume ya. Dia turun. Ini sebenarnya turunnya tuh nggak ada volume. Ya, sampai ke bawah itu mulai dibeli. Ya, volumenya mulai naik ya. Oke. Terus habis itu naik. Ya, volumenya ikutan naik. Nah, terus habis itu daerah sini nih. Teman-teman lihat ya. Itu V-shape kemudian hold. Ya, kita mau lihat itu adalah daerah sini. Kalau teman-teman mau spekulasi, ini daerah 1200 sampai 1300 ya, 1200 sampai 1300. Jadi di bawah 1200 itu adalah daerah stop loss kita. Ya selama dia berada di atas itu, di atas 1300 itu teman bisa hold untuk si Harum. Kemudian ya daerah sini, teman perhatikan nih, daerah sini. Kalau dia terus di daerah situ saja, daerah berapa sini? Daerah 1400 sampai ke daerah 1300, 1400 sampai 1300. Kemudian volumenya terus mengecil. Ini ya, ini volumenya terus mengecil. Nggak boleh gede. Ya, dia terus mengecil dari situ. Ya, jadi tungguin. Udah, tinggal tungguin begitu aja. Itu ini. Ya, teman-teman akan lihat mungkin akan ada money spot dari situ. Ini kan ini ya, dia turun ya. Ini kan daerah bawah kita nih. Ya 1200 sampai 1300 ya ini dia turun kan jebret turun kan. Nah kemudian pas penurunan itu teman bisa lihat ya volumenya kan nggak ada ya volumenya kan tidak ada nih ini turun ini volumenya kan nggak ada ini kan nggak ada volume nih ya volume nggak ada kemudian sampai di bawah itu volumenya gede ya volume besar pas naik volumenya juga ikut naik betul ya oke ya kemudian pas di atas ini kan biasanya cuma menjebak doang kan ya terjadi kenaikan volume di situ kemudian habis itu terjadi profit taking ya setelah profit taking dia best ya dia best nah pada saat ini best ini perhatikan aja nih bestnya tungguin agak lama saya nggak tahu berapa lama nanti ya tapi yang pasti itu ya ini akan itu terus mengecil ya terus mengecil sampai orang lupa sama Harum ya dia akan mengecil ini udah mulai kecil cuma ini masih ya candle masih gede-gede ya karena ya itu ya tadi ya likuiditas apa lot size-nya kan nggak gede-gede banget. Tapi teman boleh cek di broker summary ya pasti udah ada something di sini. Ya kita akan tunggu dia selesai nih. Ya tunggu aja dia selesai. Tapi kalau teman mau lakukan spekulasi untuk cicil di bawah 1200 itu adalah stop loss yang kita. Ya di bawah 1200 itu adalah stop loss yang kita. Ya jadi ini atau teman-teman bisa tunggu dia kecil ya volumenya terus mengecil ini yang mungkin bisa ditunggu. Kita nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa batu bara, nikel ya. Ya, tapi ini secara teknikal kita ngelihat Harum itu cukup menarik ya. Jadi setelah V-shape kemudian dia hold. Ini ya. Jadi ini kemungkinan besar akan ada setup di situ. Ya. Jadi ini Harum ya. Teman-teman tinggal ini perhatikan aja. Kemarin itu saya juga nunggu Bumi ya, BUM Bumi ya. Cuma kan Bumi kan teman-teman tahu ya secara fundamental kayaknya
agak terlalu ini ya, terlalu riskan untuk digonjang-ganjingkan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat Harum, mungkin akan ada setup di daerah situ. Oke, terus habis itu Doit. Nah, Sinema nanti ya, nanti Pak. Nah, Doit ini ya, Doit kan kita kemarin itu udah taking profit ya. Ya, udah taking profit ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, ini kan sebenarnya udah di daerah mahal. Ya, di daerah mahal. Ini jelas udah mahal lah. Kita aja sudah taking profit kan untuk Doit ya. Kemudian habis itu dia belum kemana-mana. Setelah taking profit, dia belum kemana-mana. Kemudian di atas, volumenya tuh nggak besar. Ya, volume nggak gede. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ya either itu teman-teman nungguin sampai dia agak reda, ya agak reda dulu, kemudian mungkin nanti akan ada setup di situ, atau nanti muncul sentimen, ya baru kita masuk lagi, ya atau benar-benar dia ngebreak di atas 570, ya benar-benar ngebreak, oke, ya ini memang ini saham sih sebenarnya udah cukup bagus, ya udah cukup bagus, perubahan pada fundamentalnya udah besar banget, ya udah gede banget, memang ya. Tetapi waktu itu kita sepakat cuma buat swing, ya cuma buat swing ya, karena itulah makanya udah kita take profit. Nah kalau dia naik lagi, teman-teman bisa mencari setup baru, ya saya akan cenderung mungkin lihatnya daerah sini, ini ya daerah berapa, 420 sampai 450 untuk entry. Ya bagaimana caranya dari 570 ke daerah 400 nggak tahu, nanti market yang ngatur. Ya, walaupun mungkin nggak gede-gede banget daerah imbalance di situ ya. Yang lebih gede daerah sini. Daerah 500 sampai 515. Tapi ini udah sempat diuji ya. Tapi belum masuk banget. Masih sampai ke 520. Nah, ini bisa nggak dia turun ke situ? Ini bisa jadi adalah daerah, teman-teman bisa spekulasi daerah 500 itu. Untuk ya mencoba untuk buy lagi. Tapi harus ingat sentimen ke depannya itu kira-kira seperti apa untuk dia naik terus. Ya, sampai akhirnya dia bisa berubah balik ke 1.200. Ya kalau lihat dari ini potensi Harum ya. Potensi Harum ini kita baru lihat itu ya Harum doang ya. Yang lain teman-teman cek deh ya. Nah, mungkin saja Doit itu ada peluang. Ya, ada peluang untuk membaik ya. Teman-teman cek ada Road, teman-teman cek Indi, teman-teman cek yang lain ya. Itu potensinya seperti apa. Kalau mereka udah saling mensupport, why not gitu kan? Kita berarti cari setup untuk masuk. Gitu ya. Oke, terakhir Sinema. Ini adalah XX1. Apa yang kita lihat dari XX1? XX1 buat kita ini masih belum di daerah set 1, tapi memang ada di daerah support iya, di daerah 200 ya. Ya, memang ada di daerah 200. Tapi ini saya mau tanya dulu, Pak. Ini lot size-nya lumayan nggak sih? Soalnya volumenya kayaknya nggak ada banget gitu ya. Ya. Oke, ini cek aja lot size-nya ya. Kalau lihat dari ini ya, garis moving average-nya, ya, ini tinggal kita tunggu dia mendatar aja. Kalau dia mendatar, ini udah mulai masuk ke set 1. Ya, ini daerah sini ya. Mungkin ya di daerah 240 sampai di daerah 200. Jadi sekitar 40 poin ini akan jadi set satunya. Ya. Oke. Goto gimana? Ini kalau Goto ya kalau Goto ya. Untuk Goto view saya itu bukan sekarang ya. Kalau teman-teman lihat ini setupnya. Ini adalah set satunya nih. Ini Goto. Daerah 54 sampai ke 148 itu Goto. Ya, nah ini soal lu bisa hold apa enggak aja sih. Ya, Goto. Ya, ini daerah nih. Oke, ya ini. Ini kalau kita ambil 9 buying test, ini kan adalah A ya. Berarti kan udah selesai nih A. Ya. Berarti ini adalah daerah akumulasi. Ini B. Nah, C-nya gimana? Ya, kalau C-nya udah selesai, berarti kan habis ini C-nya nggak tahu ya selesai apa belum ya. Berarti kan kita tinggal menunggu D. D itu apa? LPS kan. Ya, nanti di situ ada komet dan lain sebagainya. Ya, nextnya apa? Ya, berarti akan break dari set 1 ini, take off stage 2. Gitu. Ya. Oke, jadi ini kalau Goto, saya cuma bisa bilang teman-teman lihat agak ke depan gitu ya, agak ke depan. Kemudian habis itu cek juga
manajemennya jangan sampai ganti. Ya, jangan sampai nanti akhirnya udah itu lagi. Yang kita lihat sekarang memang perbaikan di dalamnya itu lumayan lumayan besar kayak goto logistik dibuang ya. Ini terus habis itu dia mulai fokus ke GoPay, Goto Financial ya. Jadi udah mulai mulai arahnya udah mulai kelihatan gitu loh. Arah mulai kelihatan. Kemudian kita lihat ya QRIS sekarang kan udah 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 kuat banget lah ya. Banyak sekali pameran-pameran itu udah nggak mau terima cash, maunya terima QRIS. Bahkan kalau QRIS kan lu nggak perlu edisi kan. Ya kalau lu nggak perlu edisi, nggak perlu internet, nggak perlu menyediakan listrik di booth segala macam lah. Bahkan lu bisa jualan gitu kan. Ya kita lihat memang kedepannya lumayan lumayan kuat lah ya di daerah situ. Kemudian perbaikan di dalamnya sendiri kayak peluang untuk dia um, apa mulai mendapatkan laba di Q2, Q3 atau tahun ini ya kemudian habis itu ada recurring income dari Tokopedia. Saya sih memang cenderung melihat dia lumayan lah ya, tapi ini masih jauh lah. Ya buat teman-teman yang berani hold aja. Kalau yang nggak berani ya lebih baik janganlah ya, apalagi mungkin perspektif kita lah ini kok saham kayak gini direkomendasikan gitu kan. Ya sebenarnya ya, teman-teman lihat ke depan kayak kayak kita bilang BBKP itu juga sama kan depan kan. Kemudian sama apa ya? Ya yang memang cenderung perbaikannya memang sudah ada. Ya cuman ya tinggal manajemennya. Nah, yang kita lihat untuk Goto itu udah manajemennya udah oke gitu. Selama si Patrick Baulio tidak kemana-mana ya. Nah, si Patrick ini kan kayak Doit juga kan. Doit itu kan punya Patrick kan. Ya, kalau Doit itu dia bisa ubah sedemikian rupa, ya kita berharap adalah Goto juga dia bisa ubah. Gitu. Kalau Goto bisa diubah kayak Doit ya, Doit kan punya Buma kan. Doit saja sampai bisa go internasional. Gimana Goto itu? Goto kan masih punya di Vietnam, masih punya Singapura masih itu ya. Filipina nggak tahu masih ada nggak tuh ya. Gitu. Ini kalau perspektif saya untuk kedepannya. Kemudian kalau lihat dari setupnya, ya memang ini adalah set satunya nih. Daerah 54 sampai ke 48. Itu daerah set satu. Ya, ini daerah ya mungkin terjadi akumulasi atau tidak dari situ. Yang mungkin jelek dari Goto itu adalah kepemilikan publiknya. Memang itu gede banget kan 70% ya. 70% ya. Nah, kemudian dia menyediakan uang berapa untuk buyback? Ya, untuk buyback. Nah, makanya saya pikir daripada dia buyback yang di pasaran itu yang itu aja itu yang lagi dibuang-buang itu yang apa itu namanya itu yang 1-2 rupiah itu yang saham-saham itu ambil aja gitu sehingga itu menjadi saham treasury-nya mereka itu kan jauh lebih baik gitu. Tapi ya pertimbangan mereka mungkin beda-beda ya. Ya, tapi yang pasti adalah saya melihat itu adalah di recurring income-nya. Recurring income-nya itu gede banget. Per 3 bulan, per kuartal dia dapat dari Tokopedia. Itu cukup cukup lumayan gitu loh. Gitu. Ya, ini kalau untuk Goto. Oke? Okay? Ya, SSP udah kita bahas tadi, Pak. Ya, saya pikir gini dulu ya teman-teman ya. Nanti mungkin besok kita akan bahas lagi. Ya, teman-teman kalau misalnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas besok ya. Karena besok Rabu kan kita akan Q&A aja. Ya, oke. Okay? Ya, saya pikir ini dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi besok ya, besok di jam 6 sore. Oke, okay? Thank you semuanya. Saya izin pamit ya. God bless.